Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Avandi di channel Klinik Keperawatan. Ada sebuah pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Apakah ada beberapa jenis makanan yang menjadi pantangan dan tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil karena bisa berbahaya? Namun sebelum hal ini kita bahas lebih lanjut, seperti biasa untuk kamu yang belum subscribe channel Klinik Keperawatan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Mengkonsumsi beragam jenis makanan memang dianjurkan bagi setiap orang. Hal ini dikarenakan pada makanan banyak sekali gizi dan beberapa zat yang lain yang dibutuhkan oleh tubuh. Namun tahukah Anda, ada beberapa jenis makanan yang justru malah tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Hal ini dikarenakan makanan-makanan tersebut justru malah akan berdampak buruk bagi kesehatan ibu dan janin yang ada di dalam kandungan. Apa saja makanan tersebut? Berikut ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya dihindari oleh ibu hamil. Antara lain, jenis makanan pertama yang sebaiknya dihindari oleh ibu hamil adalah susu yang belum dipasteurisasi. Kenapa pada ibu hamil sebaiknya tidak minum susu yang belum dipasteurisasi? Hal ini dikarenakan pada susu yang belum dipasteurisasi banyak sekali mengandung bakteri dan kuman yang justru malah bisa berbahaya bagi kandungan. Hal ini dikarenakan kuman-kuman tersebut bisa masuk ke bayi melalui plasenta. Untuk itu sebaiknya ibu hamil tidak minum susu yang belum dipasteurisasi. Ada baiknya bagi ibu hamil yang ingin minum susu, lebih baik memilih susu yang dikhususkan bagi ibu hamil. Hal ini dikarenakan pada susu yang dikhususkan bagi ibu hamil memang sudah dipasteurisasi terlebih dahulu. Jenis makanan yang kedua yang sebaiknya dihindari oleh ibu hamil adalah mengkonsumsi makanan mentah dan juga makanan yang diolah tidak sampai matang. Kenapa pada ibu hamil dilarang mengkonsumsi makanan mentah atau makanan olahan yang kurang matang? Hal ini dikarenakan pada makanan mentah banyak mengandung bakteri atau kuman seperti E. coli atau Salmonella. Jenis makanan yang ketiga yang sebaiknya dihindari oleh ibu hamil adalah ikan laut yang banyak mengandung merkuri. Pada ikan laut memang banyak sekali mengandung protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Namun bagi ibu hamil tidak disarankan mengkonsumsi ikan laut. Hal ini dikarenakan pada ikan laut banyak mengandung merkuri yang bisa berbahaya bagi janin yang ada dalam kandungan. Semakin besar ikan laut, maka semakin tinggi pula kandungan merkuri di dalamnya. Kandungan merkuri pada ikan laut bisa beresiko membuat kerusakan otak pada janin, sehingga janin bisa menjadi cacat. Jika ibu hamil ingin mengkonsumsi ikan, ada baiknya memilih ikan dari air tawar, seperti lele, nila, dan yang lainnya. Jenis makanan yang keempat yang sebaiknya dihindari oleh ibu hamil adalah mengkonsumsi makanan manis secara berlebihan. Pada ibu hamil disarankan tidak mengkonsumsi makanan manis secara berlebihan. Hal ini dikarenakan pada ibu hamil yang mengkonsumsi makanan manis secara berlebihan akan beresiko membuat bayi menjadi besar sejak di dalam kandungan. Dan hal ini biasanya akan menjadi masalah pada saat persalinan nantinya. Terlebih bagi ibu hamil yang memiliki riwayat diabetes, ada baiknya mulai mengontrol makanan yang dikonsumsi. Mengkonsumsi makanan manis selama hamil masih diperbolehkan asalkan dalam tahap yang wajar dan tidak berlebihan. Dan jenis makanan yang kelima yang sebaiknya dihindari oleh ibu hamil adalah makanan-makanan yang banyak mengandung kafein. Jenis-jenis makanan yang banyak mengandung kafein seperti kopi, teh, coklat, dan yang lainnya bisa berdampak buruk bagi kesehatan janin yang ada dalam kandungan. Hal ini dikarenakan kafein bisa larut ke dalam darah dan bisa masuk ke dalam bayi melalui plasenta. Kandungan kafein yang terlalu banyak bisa beresiko pada bayi, seperti kematian mendadak yang terjadi pada bayi. Selain itu, kafein bisa membuat berat badan bayi menjadi rendah. Demikian sedikit informasi tentang beberapa jenis makanan yang sebaiknya tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Demikian sedikit informasi dari saya. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman. Bila ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Dan untuk kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe channel Klinik Keperawatan, karena kedepannya kita akan membahas lebih banyak lagi informasi kesehatan lainnya. Terima kasih.